Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menampilkan tugas fikih munakahat. Sebagai dosen pengampu, Bapak Dr. Hendrika SHI MSI dari Program Studi Hukum Tata Negara Siasat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, yang pertama kawan saya Habib Aldi Hasibuan dan saya sendiri Taufik Hidayah Hasibuan. Pada tugas kali ini kami akan menyampaikan PPT tentang perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan darah atau nasab. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan atau musharah. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena persusuan. Yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena alasan lain. Yang kelima, wanita yang haram dinikahi secara bersamaan. Baiklah, langsung saja kita materi yang pertama adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab. Nasab atau hubungan darah merupakan hubungan kekerabatan yang dapat menyebabkan seorang wanita haram dinikahi. Yang pertama, anak perempuan atau dari hubungan pernikahan. Haram dinikahi anak perempuan sendiri. Yang kedua, saudara perempuan seayah atau seibu. Saudara perempuan dari ayah atau ibu yang sama. Yang ketiga, keponakan menikahi anak dari saudara kandung, baik saudara laki-laki ataupun saudari perempuan, juga haram hukumnya. Sebagai contoh wanita yang haram dinikahi, yang pertama ibu kandung, yang kedua saudara perempuan seibu ataupun seayah. Haram hukumnya menikahi saudara kandung, seibu maupun seayah. Sebagai sumber rujukan terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 dan juga terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya diharamkan menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, tante, dan keponakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kategori yang kedua adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan atau musharah. Yang pertama, istri dari ayah atau ibu tiri. Haram bagi anak untuk menikahi istri ayahnya. Yang kedua, istri dari anak laki-laki. Haram bagi seorang wanita untuk menikahi istri anak laki-laki ataupun menantunya. Yang ketiga, istri dari saudara laki-laki seorang wanita haram dinikahi oleh saudara laki-laki dari suaminya atau saudara ipar. Yang keempat, istri dari mantan suami. Seorang saudara laki-laki tidak boleh menikahi mantan istri dari suaminya. Misalnya, istri dari mantan suami dengan saudara laki-laki ataupun iparnya. Kategori yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan. Yang pertama, ibu susuan. Seorang wanita yang menyusui anak laki-laki ataupun perempuan secara langsung sebanyak 5 kali atau lebih sebelum anak tersebut berusia 2 tahun. Ibu susuan menjadi mahram bagi anak yang disusuinya, sehingga anak tersebut haram menikah dengannya. Yang kedua, saudara-saudara susuan. Anak-anak dari wanita yang menyusui seorang juga menjadi mahram bagi anak yang disusui. Hal ini termasuk saudara laki-laki dan perempuan dari ibu susuan. Mereka haram menikahi satu sama lain karena hubungan mahram yang tercipta
karena melalui hubungan persusuan tersebut. Kategori yang keempat, wanita yang haram dinikahi karena alasan lain. Yang pertama, wanita non-muslim. Tidak boleh dinikahi kecuali termasuk ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan terpenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, wanita yang masih dalam masa iddah. Wanita yang sedang menjalani masa tunggu pasca perceraian atau kematian suami. Yang ketiga, wanita yang sedang bersuami. Pernikahan tidak sah selama wanita masih terkait pernikahan dengan pria lain. Yang keempat, wanita karena sebab laknat. Wanita yang dicerai 3 kali atau ditalak tidak dapat dinikahi kembali kecuali setelah menikah dengan pria lain secara sah. Talak bain kubro ini harus memiliki ketentuan-ketentuan. Di antaranya adalah harus menikah dengan pria lain secara sah, kemudian bercerai, dan telah memenuhi masa iddahnya, dan lain-lain. Kelima, wanita zina yang belum bertaubat. Tidak boleh dinikahi kecuali setelah bertaubat dengan taubat tan nasuhah ataupun taubat yang dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, wanita diharamkan untuk dinikahi secara bersamaan. Yang pertama, saudara perempuan seibu dan sebapak. Seorang pria tidak boleh menikahi 2 wanita yang merupakan saudara kandung, baik dari ibu maupun dari ayah yang sama. Yang kedua, ibu dan anak perempuan. Seorang pria haram menikahi ibu dan anak perempuan secara bersamaan karena hubungan mahram yang terjadi antara keduanya. 3. Ibu dan menantu perempuan. Tidak diperbolehkan seorang pria menikahi ibu dari istrinya atau ibu mertua dan istri tersebut secara bersamaan. Baiklah kawan-kawan, itulah yang bisa kami sampaikan pada tugas fikih mulakahat pada kali ini. Jika teman-teman ada saran dan pertanyaan maupun kritik yang membuat kami kedepannya lebih baik lagi, kami persilahkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.